kita semua. This Baik, meeting is being recorded. di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan materi yang disampaikan sebelum UTS. Berikut saya akan tampilkan materinya. Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas rumusan dan sistematika Pancasila dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Tentu terkait dengan rumusan dan sistematika dari Pancasila ini memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya, baik secara perumusan nilai-nilai maupun secara bagaimana Pancasila ini dibentuk dan dipastikan menjadi suatu nilai yang bisa dan menyatu terkait dengan ketatanegaraan Indonesia itu sendiri. Jadi bukan hal yang 2 hari 3 hari untuk menjadikan Pancasila itu menjadi sebuah ideologi. Tapi bagaimana Pancasila itu dirumuskan perlu digali lagi bagaimana kesejarahan dari tanah Nusantara ini tentunya. Dan itu kita akan bahas pada pagi hari ini. Nah, inilah yang menjadi awalan bagaimana Pancasila itu menjadi suatu perumusan nilai-nilai, di mana bermula dari Negara Kertagama dengan kitabnya dan kitab Sutasoma yang menjadi awal sejarah dari Pancasila itu sendiri. Bagaimana perumusannya, yaitu penggalian-penggalian kembali sejarah yang dimana Empu Prapanca dan Empu Tantular hidup di masa kerajaan Majapahit. Nah, yang menjadi menarik dari hal ini, di mana Pancasila yang pada saat itu dan saat ini menjadi dasar negara Indonesia ternyata berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya 5 batu karang atau 5 prinsip moral. Mungkin kalian sudah mempelajari hal ini, bagaimana awal dari Pancasila itu lahir. Bahwa memang ada dalam Negara Kertagama dan kitab Sutasoma tentunya, di mana 5 prinsip yang ada pada Pancasila itu tertuliskan dengan bahasa Sanskerta. Pancasila juga ada di dalam buku Negara Kertagama dan Sutasoma. Jadi Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, di mana Pancasila ini ada di dalam kitab Sutasoma yang memiliki 5 nilai, diantaranya tidak melakukan kekerasan, tidak mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong. Yang kelima, tidak boleh mabuk dan minum minuman keras. Jadi kelima nilai tersebut adalah penyelarasan bagaimana penggalian nilai-nilai yang ada pada kitab Sutasoma menjadi dasar dari pemikiran Pancasila itu sendiri. Tentu bagaimana nilai-nilai tersebut disegarkan kembali ke dalam Pancasila dengan rumusan ketatanegaraan. Mungkin di sampingnya bisa kalian lihat juga bagaimana Provinsi Jawa Timur ini membangun
Dinas Kebudayaan Pariwisata terkait Museum Himpunan Tular, di mana museum ini ada kaitannya dengan bagaimana Pancasila itu ada maupun bagaimana kerajaan sebelumnya pada saat masa kerajaan Majapahit itu sendiri. Baik, pada kitab sudah berganti slide atau masih dengan slide yang sebelumnya? Halo? Sudah berganti slide, Pak. Sudah berganti slide. Baik, saya lanjutkan. Pada kitab Sutasoma ini terdapat juga ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, Tanahana Dharma Mangglowa, yang dimana tidak lain Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan kata sila itu sendiri. Jadi bagaimana kita mengartikan bahwa Pancasila adalah 5 prinsip tentunya, yang sebelumnya juga kita sudah bahas, di mana yang tentunya menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang menjadi inti dari Pancasila itu sendiri. Di mana kita bisa menghargai keberagaman, karena Indonesia ini kan tidak hanya beragam dari segi budayanya, tapi bagaimana kehidupannya, bagaimana keyakinannya. Dan sebenarnya kita hidup di Indonesia ini kan sebenarnya kita memahami diri kita sendiri, memahami kehidupan kita sendiri. Karena ketika kita membandingkan kehidupan luar atau orang barat dengan Indonesia, jelas kulturnya berbeda kan seperti itu. Di mana kehidupan kita masih tergolong belum secanggih, walaupun sudah ada yang canggih kan tidak merata kecanggihan tersebut. Masih ada yang beberapa tertinggal, mungkin segera bisa mengalami kemajuan yang diharapkan generasi muda lah yang menjadi agen perubahan dari hal tersebut. Baik, sudah terlihat bagan di layar? Halo? Belum, Bapak. Sudah terlihat? Sudah. Baik, kita lanjutkan lahirnya Pancasila. Terkait dengan bagan perumusan Pancasila ini, tentu kita sudah pernah bahas sebelumnya, di mana lahirnya Pancasila adalah suatu hal yang sangat penting, di mana bangsa ini tidak hanya merumuskan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga sedang membentuk ideologi bangsa ini. Akan menjadi apa bangsa ini, akan berbuat apa, dan bagaimana bangsa ini ke depannya. Jadi lahirnya Pancasila ini dimulai dari Jepang yang terdesak oleh sekutu, di mana karena Jepang mulai terdesak oleh sekutu, maka pada saat itu tokoh-tokoh dari pembentukan NKRI atau Negara Republik Indonesia membentuklah Badan Perumus
terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi terkait dengan BPU, dibentuknya BPU PKI, dilanjut sidang pertama pada 29 Mei 1945, mulai dirumuskannya Pancasila atau nilai-nilai Pancasila tersebut yang oleh siapa saja? Soekarno, Muhammad Yamin, siapa lagi satu? Supomo, Pak. Supomo. Jadi adanya pun sidang pertama pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan dari apa yang dirumuskan menjadi 5 sila tersebut. Yang kedua juga pada sidang kedua tanggal 31 Mei 1945 disampaikan juga terkait dengan nilai-nilai dari Pancasila, dan yang ketiga pada 1 Juni 1945 pun disampaikannya rumusan dari Soekarno, di mana Soekarno memberikan atau memaparkan terkait dengan perumusan nilai-nilai Pancasila yang sudah dirumuskan olehnya. Nah, dari sidang pertama, sidang kedua, dan sidang ketiga tersebut dibentuklah Panitia 9, di mana Panitia 9 akan menentukan terkait dengan finalisasi terkait rumusan Pancasila itu sendiri. Di mana dari penentukan Panitia 9 akan dibuatkannya terkait Piagam Jakarta, di mana pada acara Piagam Jakarta tersebut disampaikannya Pancasila pada saat itu. Namun disampaikannya Pancasila pada Piagam Jakarta ternyata menuai kritik atau menuai masukan, di mana pada Piagam Jakarta sila pertama menjadi usulan penting, di mana pada Piagam Jakarta kalian sudah ketahui juga yang dimana ada kata syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu yang menjadi masukan atau kritik sana. Yang selanjutnya adanya perubahan sila pada sila pertama, dan selanjutnya menjadi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi lahirnya Pancasila merupakan suatu hal yang panjang dan merupakan diskusi yang sangat-sangat dipikirkan dari segala aspek atau dari berbagai faktor, karena bagaimana Indonesia ini tidak hanya multikultural, multi-religion, apalagi pokoknya multi, beragam kehidupan ada di sini. Jadi Pancasila dalam kehidupan bernegara memiliki kedudukan dan fungsi, yaitu sebagai landasan filosofi negara, dasar negara, ideologi negara, dan cita hukum. Di mana Pancasila dalam kehidupan bernegara ini sebagai landasan filosofi negara, kita bisa lihat dengan seksama, di mana Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa memiliki susunan 5 sila yang merupakan satu kesatuan, serta memiliki sifat dasar kesatuan yang mutlak serta memiliki sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualis sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial, di samping menjadi makhluk pribadi.
yang berdiri sendiri sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Terkait dengan landasan filosofi negara, Pancasila ini ya bisa kita pahami ya, karena kita memahami filosofi ini bukan dari satu nilai saja. Bagaimana kita melihat nilai sosialnya, bagaimana kita menjadi makhluk pribadi yang bisa berdiri sendiri atau berdikari seperti Bung Karno inginkan, bahwa Indonesia harus menjadi negara yang berdikari. Nanti kalian juga sudah tentunya mengerti bagaimana berdikari tersebut. Bagaimana kita hidup tidak bergantungan kepada negara lain. Tiada lain itu adalah menjadi suatu keistimewaan atau suatu kebanggaan yang kita miliki. Tidak hanya sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, kita harus memikirkan juga bagaimana kita yang hidup berlandaskan ideologi Pancasila dan berpedoman pada kehidupan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Seperti sila pertama ya, kita memiliki kepercayaan atau agama sebagai tuntunan moral kita. Bagaimana standar dari sikap maupun moral kita ada yang menjadi acuan atau yang kita jadikan suatu teladan. Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Pancasila sebagai dasar negara. Kita lanjutkan sebagai dasar negara. Tentu Pancasila memiliki penjelasan. Di mana yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, artinya ideologi Pancasila menjadi landasan, panduan, pedoman resmi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sejak pertama kali didirikan telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara. Nah, kita rakyat Indonesia sudah selayaknya menempatkan Pancasila di posisi yang paling luhur. Nah, sebagai dasar negara atau fondasi negara yang paling dasar, tentu Pancasila tidak rekat akan nilai-nilai saja, bagaimana norma hukum, norma kehidupan pun ada di Pancasila itu sendiri. Karena segala sumber hukum berdasarkan Pancasila. Jadi ketika berbicara ideologi Pancasila sebagai landasan, panduan, dan pedoman, ya tentu sudah menjadi hal yang harus kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di kehidupan keluarga kita sendiri atau lingkungan, itu pun bisa kita adopsi nilai-nilai tersebut ke lingkungan kerja, lingkungan kampus, maupun kehidupan bisnis gitu. Jadi semuanya pun kita tinggal merubah kontennya saja. Entah kita mau dimanapun, semua nilai itu bisa kita gunakan sebagai panduan kita. Yang kita lanjut sekarang, di mana Pancasila sebagai dasar negara berakar dari nilai-nilai budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan bangsa yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa.
Tiada lain, Pancasila sebagai dasar negara merupakan asli atau murni nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara itu semua menjadi kekayaan Indonesia gitu loh. Jadi Pancasila dirumuskannya Pancasila itu tidak hanya dari satu pandangan saja, tapi bagaimana kehidupannya, bagaimana sosial budayanya, bagaimana ekonominya, bagaimana landscape kehidupan politiknya, bagaimana bagaimana dasar kehidupan bangsa Indonesia yang berada di negara kepulauan, semuanya menjadi pertimbangan-pertimbangan sehingga memang Pancasila bisa dijadikan pedoman atau nilai-nilai yang dipercayai sebagai landasan kehidupan. Jadi itu benar murni. Ketika kita ingin menggunakan ideologi orang lain belum tentu bisa gitu loh, belum tentu cocok, belum tentu pas karena kita memiliki dasar sejarah bangsa yang berbeda. Kita memiliki perjalanan, artinya perjalanan, pertumbuhan, perkembangan, kehidupan itu semua berbeda. Jadi masing-masing negara memiliki ideologi atau landasan sebagai dasar mereka untuk berkehidupan. Yang selanjutnya adalah istilah Pancasila sudah eksis jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Sejak zaman Majapahit, yaitu abad ke-14 Masehi, istilah Pancasila sudah dikenal berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Pancasila merupakan perpaduan dari kata panca dan sila, yang dimana artinya 5 dan sila sebagai batu sendi. Nah, maksud dari prinsip dasar ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dimulai dengan sejarah menuju ke dasar hukum yang menguatkan posisi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tentunya. Di mana kita sudah tahu terkait dengan bangsa ini yang penuh dengan perjalanan sejarah, tentu bagaimana kehidupan yang sebelum bangsa ini merdeka, kalian sudah tahu bagaimana kehidupan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, di mana Majapahit menjadi salah satu kerajaan terbesar pada saat itu, meninggalkan jejak di mana awal dari Pancasila itu ada pada Kitab Negara Kertagama dan apalagi satu dari Sutasoma, seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini adalah Pancasila sebagai dasar negara, di mana penjelasannya awal ideologi Pancasila itu sendiri, bagaimana akar dari nilai-nilai budayanya tidak hanya dari satu perspektif saja, tetapi dari berbagai perspektif diangkat untuk menjadi nilai yang murni, di mana nilai yang murni tersebut merupakan dari kehidupan bangsa Indonesia, dan tentunya yang ketiga adalah bagaimana Pancasila itu hadir atau lahir dari sebelum negara ini ada. Jadi sudah menjadi sesuatu yang populer. Terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, kita lanjutkan bagaimana Pancasila ini ada atau terlahirnya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 aspek, yaitu aspek realitas, aspek identitas, dan aspek fleksibel. Di antara 3 aspek tersebut, siapa yang bisa menjelaskan dari salah satu aspek yang
yang ada di layar tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjelaskan, Pak. Silakan. Ya, saya Dava akan menjelaskan tentang poin nomor 3 itu fleksibel. Jadi menurut Dava, Pancasila itu nilai-nilainya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, Pak. Baik, terima kasih Dava terkait dengan jawaban nomor 3. Ternyata Pancasila bisa hidup di berbagai zaman. Oleh karena itu Dava tadi bilang kehidupan fleksibel itu ada pada Pancasila. Ada yang lain? Atau ada yang bisa menjelaskan yang lainnya? Izin menjawab, Pak. Silakan. Saya akan menjelaskan yang realitas. Dimensi realitas memiliki maksud bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila berakar dari masyarakat dan juga hidup di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada jawaban atau tanggapan selain itu yang bisa menjelaskan? Halo? Baik, kalau tidak, saya lanjutkan saja. Terima kasih yang tadi sudah merespon. Yang pertama kita berbicara aspek realitas sebelum dulu, di mana Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia tentu digali melalui realitas atau kenyataan kehidupan bangsa Indonesia sendiri, di mana kehidupan atau nilai-nilai luhur yang sebelumnya ya memang itu yang menjadi acuan kita dalam atau yang dijadikan acuan oleh tokoh-tokoh atau pendiri bangsa ini, di mana realitas kehidupan dari segi budaya, tradisi, keagamaan, ras, suku, lagi perekonomian, politik, dan banyak lagi. Itulah yang diangkat sehingga memang bagaimana kompleksitas bangsa Indonesia ini sebagai atau Pancasila sebagai ideologi itu memang benar-benar memiliki nilai-nilai yang sangat bisa merefleksikan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Tidak hanya kita sebatas sebagai makhluk yang berketuhanan, kita harus bisa hidup dengan memiliki rasa kemanusiaan juga. Bagaimana adabnya kita, bagaimana kita bisa memiliki rasa kemanusiaan, itu yang menjadi keberlanjutannya. Nah, setelah kita memiliki rasa kemanusiaan sebagai orang yang beradab, tentu kita akan menjalin suatu persatuan. Makanya ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Setelah kita bersatu, lanjut ke sila keempat. Bagaimana kita bisa bermusyawarah dengan mufakat menentukan permasalahan-permasalahan. Bagaimana kita bisa meredam konflik yang ada, bagaimana kita bisa mendapatkan solusi setelah kita bisa menjalankan persatuan tersebut dengan kemufakatan, baru kita keadilan sosial bagi seluruh. Nah, dari apa yang diputuskan atau apa yang didapatkan sebagai solusi tentu yang diinginkan agar semuanya adil, agar semuanya merasakan hal yang sama, tidak ada ketimpangan atau tidak ada hal yang lainnya yang dirasa salah satu menguntungkan, yang satu merugikan. Itu yang menjadi
aspek realitas dari Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua adalah identitas. Tentu Pancasila akan menjadi identitas negara, identitas nasional, identitas dari masyarakatnya, di mana identitas Pancasila ini sangat menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, sangat menjunjung multikultural, apalagi keberagaman kita menganut kepercayaan, keberagaman kita dalam berkehidupan, dan banyak lagi. Sehingga orang-orang yang datang ke Indonesia ini berpikir, nah, mengapa kehidupan yang sangat beragam bisa bersatu, bisa saling bersinergi. Nah, itu yang menjadi identitas istimewa dari negara ini. Tidak adanya rasisme, tidak adanya hal-hal yang menyimpang, gitu. Di mana kita bisa saling berkolaborasi, bisa saling bersinergi agar semua hal-hal yang ada di Indonesia atau apa yang kita gaungkan, ya, di mana Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar menjadi sesuatu hal yang istimewa tentunya. Semua bisa mencontoh bagaimana karakteristik bangsa Indonesia adalah bangsa yang saling menghargai, bangsa yang bisa bertoleransi kepada sesama dan yang lain. Itu yang menjadi identitas dari masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, dan negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila itu tidak hanya sebagai realitas atau dimensi realitas dari nilai-nilai yang sudah ditata, tapi menjadi identitas juga. Nah, tentunya di mana Pancasila sebagai ideologi negara bersifat fleksibel yang dia hidup di berbagai zaman, di berbagai dimensi, di berbagai ruang. Bayangkan kalian 70 tahun lebih Pancasila itu sudah hadir sebagai sesuatu ideologi maupun sebagai suatu pedoman hidup. Sampai sekarang pun masih digunakan. Dan Pancasila tidak berhenti pada pembicaraan kita di kelas gitu. Di berbagai ruang diskusi, di berbagai dimensi, di berbagai waktu, di berbagai zaman pun masih relevan untuk dibicarakan, masih relevan untuk kita jadikan sebagai acuan berkehidupan. Nah, mungkin kalian tidak sadari di kehidupan yang serba digital ini pun kita semakin membutuhkan yang namanya nilai-nilai Pancasila, di mana kita menguatkan diri kita, meruat kembali bagaimana kita berketuhanan agar tidak jauh panggang dari api. Artinya kita masih membutuhkan bagaimana nilai-nilai moralitas berstandar religi sebagai pegangan, di mana kita masih membutuhkan nilai-nilai sila kedua, menjadi manusia yang beradab. Karena ketika kita hidup di dunia digital, bukannya kita melupakan kita berkomunikasi dengan siapa, gitu, tapi kita masih tetap bisa saling menghormati, bisa saling menghargai, walaupun kita tidak bertemu di ruangan langsung. Tapi dengan komunikasi kita, itu kita akan menjaga hal-hal yang penting. Jangan sampai ada yang terluka akibat pembicaraan, jangan ada yang sampai yang merasa dibenci, jangan sampai ada yang merasa tersinggung. Maka dari itu bagaimana 3 aspek ini sangat dan benar-benar nyata gitu loh. Tidak hanya omong kosong belaka, tapi bagaimana nilai itu
diangkat atau berasal dari kehidupan yang menjadi suatu identitas dan bisa dihidup di berbagai ruangan, berbagai waktu gitu. Itu yang bisa Bapak jelaskan terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah cukup jelas terkait dengan penjelasannya? Sudah berganti slide? Tolong di konfirmasi. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Baik, saya lanjutkan terkait dengan tiga aspek tersebut. Di mana Pancasila sebagai cita hukum, Pancasila sebagai cita hukum ini merupakan hakikat hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran dari masyarakat itu sendiri yang memiliki nilai sebagai berikut. Nah, yang dimana kita tadi membahas tiga aspek, sekarang ada nilai juga, ada tiga nilai juga yang kita bahas, di mana hal ini mungkin sudah kita bahas juga ya, di mana nilai dasar, Pancasila sebagai nilai dasar, Pancasila sebagai nilai instrumental, dan Pancasila sebagai praktis, nilai praktis. Di mana nilai dasar itu masih berbentuk abstrak, masih bersifat ide, konsep gitu loh. Sedangkan nilai instrumental sudah ada yang menjadi barometer, sudah ada yang menjadi standar. Ketika nilai dasar dan nilai instrumental ini digabungkan, maka akan menjadi nilai praktis. Bagaimana nilai praktis ini sudah menjadi nilai yang dijadikan landasan, sudah dijadikan acuan bagaimana nilai-nilai itu hidup dalam kehidupan masyarakat, hidup dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Gitu. Tanpa adanya nilai dasar dan nilai instrumental, maka nilai praktis tidak akan berjalan. Nah, begitupun yang lainnya. Maka dari itu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis menjadi nilai atau ketiga nilai yang disinkronisasikan ke dalam norma-norma hukum. Begitu kita berbicara Pancasila sebagai cita hukum tentunya. Di mana nilai-nilai inilah yang menjadi dasar terkait dengan nilai yang disinkronkan ke dalam norma-norma hukum. Seperti yang sebelumnya kita pernah bahas bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Perumusan Pancasila mungkin sudah menjadi pengetahuan umum bagi teman-teman mahasiswa di sini, di mana digambarkan dari lambang burung Garuda yang memiliki makna dari setiap gambarnya. Bulu yang pada leher, bulu di sayap, bulu ekor, maupun yang berada di dada dari Garuda tersebut, di mana ada lambang banteng, lambang beringin, padi dan kapas, bintang, dan apalagi satu, rantai, di mana masing-masing lambang
dari gambar tersebut memiliki makna, memiliki arti, tidak hanya sekedar menjadi gambar-gambar penghias dari Garuda. Jadi jumlah bulu Garuda yang ada melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, 17, 8, dan 45. Di antara lain kalian bisa lihat 45 helai bulu di leher, 17 helai pada masing-masing sayap, 19 helai bulu pada perisai, di bawah perisai atau pangkal ekor, dan 8 bulu pada ekor. Beginilah perumusan, atau tidak hanya sesuatu hal yang hanya dibuat atau menjadi karya, tetapi bagaimana filosofis atau filosofi yang ada di setiap yang ada dalam Pancasila maupun burung Garuda. Nah, di bawahnya sudah kita lihat Bhinneka Tunggal Ika, di mana kebinekaan itu kita pegang erat dalam landasan atau kehidupan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sudah dilihat? Sudah dilihat materinya? Sudah, Pak. Jadi gambaran rumusan Pancasila tidak lain sistematika Pancasila dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan, di mana 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, di mana sebagai mana yang kita ketahui pada periode terutama terbentuknya negara Republik Indonesia ini, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, yang dimana di dalamnya pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut terdapat rumusan Pancasila, rumusan dasar Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang menjadi sesuatu yang sah dan benar, karena di samping mempunyai kedudukan konstitusional, juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, tentunya, yang berarti pula disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Inilah yang menjadi gambaran dari rumusan Pancasila, di mana sistematika Pancasila dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan disahkan tidak hanya sebagai ideologi atau ada pada ideologi Pancasila itu sendiri, tetapi melalui rumusan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana menjadi sesuatu yang sah dan benar dan disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Berikut adalah Pancasila Pancasila dalam konteks ketatanegaraan, mana kita bisa lihat Pancasila sebagai suatu asas kerohanian dalam ilmu ketatanegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat, di mana dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk
sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia, di mana kan konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan ketika kita berbicara negara, negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, pemerintahan yang berdaulat, di mana negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Negara yang dapat dilihat dari dua segi perwujudan, yakni suatu bentuk masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sebagai suatu gejala hukum. Jadi terkait dengan negara dan Pancasila merupakan konteks ketatanegaraan Indonesia di mana negara akan kuat jika memiliki ideologi sebagai dasar negara, sebagai pegangan bernegara, karena tanpa adanya dasar atau fondasi yang kuat dalam negara, seperti halnya kita membangun rumah, semua akan cepat menjadi runtuh, akan segera menjadi sesuatu yang hancur. Dengan adanya hal ini pun kita sudah bisa membicarakan bangsa Indonesia tidak hanya dalam segi satu segi pembicaraan saja, tetapi kita berbicara Indonesia terkait dengan bagaimana realitas bangsa ini, bagaimana kehidupannya, bagaimana identitas, dan bagaimana fleksibilitas yang dihadirkan untuk bangsa Indonesia terkait dengan lahirnya atau hidupnya Pancasila di kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Ketika kita sudah paham dengan hal tersebut, itu tidak akan kita jelaskan kembali, tetapi kita akan implementasikan atau kita akan gunakan nilai-nilai tersebut di kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, dan hal-hal lainnya. Sebelumnya, apakah ada yang akan dipertanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Jika memang tidak ada yang dipertanyakan, didiskusikan, mungkin Bapak hanya itu yang Bapak bisa sampaikan di dalam perkuliahan hari ini. Mungkin kita akan lanjut untuk materi selanjutnya atau menyambung materi yang tadi di pertemuan berikutnya. Silakan aktifkan kameranya, Bapak akan 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk berkuliah pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian yang Bapak ucapkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.